Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Sartika, NIM 17230045, jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit terhadap audit nilai bisnis go public. Studi kasus PT Bumi Resort Bumi Tbk. Pendahuluan dengan latar belakang sebuah perusahaan yang bisnis yang telah berbasis terkemuka atau sudah TBK, sangat diperlukan informasi tentang keuangan di sebuah perusahaan. Kabar keuangan yaitu sebuah kabar atau aturan yang diberikan sesuai dengan posisi yang telah tertera. Salah satu contoh dari audit delay atau keterlambatan yaitu penundaan laporan audit tahunan, laporan keuangan. Dalam audit delay ada beberapa penelitian yang menjelaskan dan pernah meneliti sebuah perusahaan atau kasus yang berhubungan dengan audit delay. Salah satunya adalah Ekandi 2017. Dari peristiwa ini, perbedaan penelitian saya dengan penelitian lain adalah variabel independen dan hasil penelitian yang berbeda. Rumusan masalah dari penelitian saya ada 3. Yang pertama yaitu apakah ukuran perusahaan berhubungan dengan audit delay. Yang kedua yaitu apakah profitabilitas berhubungan dengan audit delay. Dan yang ketiga, bagaimana cara opini audit untuk mengatasi audit delay business go public. Selanjutnya, tujuan dari masalah. Tujuan dari masalah ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan dengan audit delay. Yang kedua yaitu untuk mengetahui profitabilitas dengan audit delay. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan opini audit dengan audit delay. Dan yang terakhir itu manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu agar perusahaan tidak mengalami penundaan audit lagi dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengauditan laporan akhir tahunan perusahaan kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu untuk memberitahu tentang audit delay. Yang ketiga yaitu untuk memberitahu atau menginformasikan kepada investor atau pemodal supaya tidak terjadi penipuan dan manipulasi. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Landasan teori yang pertama, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah maksimal atau minimum suatu bisnis yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata aktiva. Yang kedua yaitu profitabilitas atau ROE, yaitu kemampuan perseroan untuk mendapatkan keuntungan dan menyokong peningkatan baik untuk waktu pendek maupun waktu jangka panjang. Yang ketiga yaitu opini audit. Opini audit adalah sebuah gagasan atau pendapat dari auditor sebagai variabel independen atau kewajaran suatu kabar keuangan. Dan audit delay itu sendiri adalah ketidaktepatan waktu pengerjaan audit di akhir. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay karena beberapa penelitian terdahulu menjelaskan pengujian pengaruh ukuran perusahaan koefisiennya bernilai negatif yang mengidentifikasi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay, sehingga dapat disimpulkan H1 ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Variabel ROE mempunyai nilai signifikan negatif terhadap audit delay, sehingga dapat disimpulkan H2 adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay business go public. Dan yang ketiga itu pengaruh opini audit. Opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay tetapi memiliki nilai negatif terhadap audit delay, sehingga dapat disimpulkan H3 yaitu opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu variabel independennya. Yang pertama ukuran perusahaan sebagai H1, profitabilitas sebagai H2, dan opini audit sebagai H3. Sedangkan variabel dependennya adalah audit delay. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah kuantitatif menggunakan SPSS, jenis dan sumber data.
jenis data yaitu time series. Saya menggunakan satu saja perusahaan sebagai kasus penelitian saya. Yang kedua, sumber data. Sumber data yaitu data sekunder. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan PT Resort Bumi Tbk yang didirikan oleh grup Abu Rizal Bakri, dan yang teknik pengumpulan data itu saya menggunakan dokumentasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama itu audit nilai adalah tanggal laporan audit dikurang dengan tanggal laporan keuangan Apriweni 2017. Ukuran perusahaan yaitu LN total aset itu Ekandi 2017. Profitabilitas laba bersih setelah pajak di per total ekuitas dikali 100% itu Ekandi 2017. Opini audit variabel dummy di mana opini wajar tanpa pengecualian diberi nilai 1 dan opini selain wajar tanpa pengecualian diberi nilai 0 Apriweni 2017. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji motokolonialitas, uji heteroditas, dan uji autoklarasi. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Yang pertama menggunakan uji F atau kelayakan model. Yang kedua yaitu uji T itu uji koefisien regresi, dan yang ketiga uji koefisien determinan. Dan yang ketiga yaitu uji rekreasi linear berganda. Yaitu Y sama dengan A ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan beta 3 dikali X3 dan ditambah E. Baiklah, itu presentasi proposal penelitian dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.